Pernah kebayang nggak kalau kebijakan iklim yang kedengarannya abstrak itu ternyata bisa berdampak langsung ke harga deterjen di rumah Anda? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas gimana pajak karbon baru dari pemerintah Indonesia akan berhadapan langsung dengan realita pasar. Lewat studi kasus satu perusahaan industri kunci. Ini cerita tentang bagaimana regulasi bertemu dengan profit. Oke, pembahasan kita kali ini polanya itu kayak jam pasir loh. Kita mulai dari gambaran besar soal pajak baru ini, terus kita kerucutkan fokusnya ke satu perusahaan spesifik, dan di akhir kita bakal lihat lagi gambaran besarnya untuk memahami apa sih artinya semua ini buat masa depan. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Di tahun 2025 nanti, Indonesia bakal menerapkan sebuah kebijakan yang bisa jadi titik balik penting buat ekonomi hijau negara kita. Yuk, kita selami lebih dalam soal pajak karbon ini. Jadi, sebenarnya apa sih pajak karbon 2025 ini? Gampangnya, ini adalah salah satu senjata utama Indonesia untuk memenuhi janji-janji iklimnya, kayak Perjanjian Paris dan target net zero emission di tahun 2060. Intinya, ini cara pemerintah untuk ngasih label harga ke polusi karbon. Model yang dipakai itu namanya cap and tax. Gini deh cara kerjanya. Bayangin pemerintah menetapkan sebuah plafon atau batas maksimal emisi. Kalau perusahaan emisinya di bawah batas itu, ya aman, malah sisa kuotanya bisa mereka jual. Tapi kalau emisinya ngelewatin batas, nah mereka harus bayar pajak. Tujuannya jelas banget, biar perusahaan punya alasan finansial buat lebih ramah lingkungan. Tarif awalnya dipatok di angka Rp30 per kilogram CO2 ekivalen. Angkanya mungkin kedengeran kecil banget ya, tapi ini penting banget sebagai sinyal awal. Tujuannya adalah untuk ngasih harga yang minimal sama dengan harga di pasar karbon, supaya industri mulai bergerak dan beradaptasi. Nah, yang menarik dari lini masa ini adalah gimana kebijakan ini tuh nggak ujuk-ujuk muncul, tapi dibangun secara bertahap. Mulai dari landasan hukumnya di 2021, lalu ada bursa karbon, sampai nanti implementasinya di 2025. Dan lihat juga, ada tekanan dari luar di tahun 2026, CBAM dari Uni Eropa. Ini semacam pajak impor buat barang-barang beremisi tinggi. Mau nggak mau, Indonesia harus ikut beradaptasi biar produk ekspor kita tetap laku. Sekarang, yuk kita geser fokus kita. Dari kebijakan makro yang luas tadi, kita coba lihat dampaknya di level mikro. Kita akan pakai satu perusahaan sebagai contoh, yaitu PT Unggul Indah Cahaya, untuk ngelihat gimana sih rasanya regulasi baru ini di dunia bisnis yang sesungguhnya. Kenalan yuk sama PT Unggul Indah Cahaya, atau kita sebut aja UNIC. Perusahaan ini bukan pemain biasa loh, mereka adalah satu-satunya produsen alkyl benzen di seluruh Indonesia. Ini menempatkan mereka di posisi yang sangat unik sekaligus krusial. Terus, alkyl benzene ini apaan sih? Simpelnya, ini bahan aktif utama dalam deterjen yang kita pakai sehari-hari buat nyuci baju. Dan lihat deh, siapa pelanggan mereka? Wings, Unilever, Kao. Nama-nama besar yang produknya pasti ada di rumah kita semua kan? Ini nunjukin betapa pentingnya peran Unichem dalam kehidupan kita, meskipun kita nggak sadar. Oke, sebelum kita nambahin beban baru berupa pajak karbon, kita check up dulu yuk kondisi keuangan perusahaan ini. Apakah Unique ini lagi sehat walafiat, atau sebetulnya mereka udah berjuang keras? Mari kita bedah laporan keuangan 2024 mereka. Kita mulai ceritanya dari sini. Kalau dilihat dari luar, kelihatannya semua baik-baik saja. Nilai penjualan mereka di 2024 itu naik loh, lebih dari 5% dibanding tahun sebelumnya. Ini karena volume penjualan mereka juga meningkat, artinya lebih banyak produk yang laku terjual. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Penjualan naik, kok bisa-bisanya laba bersihnya malah anjlok hampir 8,3%. Aneh kan? Ini teka-teki yang harus kita pecahkan, dan jawabannya ada di tekanan biaya yang mereka alami. Dan petunjuk pertamanya datang langsung dari mulut manajemen perusahaan sendiri. Mereka bilang margin keuntungan mereka lagi kejepit. Bayangin aja gini, mereka beli bahan baku pas harga minyak dunia lagi mahal-mahalnya, pas mereka jual produk jadinya, harga minyak keburu turun. Akibatnya, selisih keuntungan mereka jadi tipis banget. Tekanan kedua datang dari nilai tukar rupiah. Dan ini perubahannya drastis banget. Coba lihat deh, di tahun 2023, mereka masih untung dari selisih kurs. Setahun kemudian, wush, situasinya berbalik 180 derajat. Keuntungan itu berubah jadi kerugian kurs lebih dari $1 juta. Tentu, ini jadi pukulan telak buat biaya operasional mereka. Jadi, kita udah lihat ya kalau perusahaan ini lagi berjuang melawan gejolak pasar.
Nah sekarang, coba kita tambahkan satu lapisan tantangan baru di atas semua itu, pajak karbon. Slide ini ngerangkum semuanya dengan pas. Di satu sisi, ada musuh yang udah biasa mereka hadapi sehari-hari. Harga minyak yang naik turun, kurs dolar yang nggak stabil, gempuran barang impor, bahkan persaingan dari bahan baku lain kayak minyak sawit. Di sisi lain, sekarang muncul musuh baru yang jenisnya beda, pajak karbon 2025. Ini bukan lagi soal pasar, tapi soal kebijakan pemerintah. Nah, ini poin yang krusial banget. Walaupun awalnya pajak ini sasarannya adalah PLTU batubara, tapi ini tuh baru fase pertama. Rancangannya emang dibuat untuk diperluas ke sektor lain secara bertahap. Dan lihat deh, ada sektor petrokimia di dalam daftar itu, tempat UNIC beroperasi. Jadi, ini bukan lagi soal kalau, tapi soal kapan mereka bakal kena dampaknya secara langsung. Oke, dengan tantangan pasar yang udah ada, ditambah tantangan regulasi yang bakal datang, terus gimana dong rencana unik? Yuk kita lihat strategi mereka untuk menghadapi masa depan yang makin kompleks ini. Ini dia strategi resmi yang mereka umumkan. Coba deh perhatikan baik-baik, terutama poin 3, 4, dan 5. Semuanya berpusat pada efisiensi dan pengendalian biaya. Nah, di tengah ancaman pajak karbon, strategi ini jadi jauh lebih relevan. Meningkatkan efisiensi bahan bakar dan listrik sekarang bukan cuma soal hemat uang, tapi juga soal mengurangi emisi yang nantinya bakal dikenai pajak. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan besar. Kasus unik ini sebetulnya adalah gambaran kecil dari dilema yang dihadapi Indonesia secara nasional. Apakah kebijakan seperti pajak karbon ini akan mendorong perusahaan-perusahaan seperti Unik untuk berinovasi, jadi lebih efisien dan lebih hijau? Atau ini cuma akan jadi beban biaya baru yang semakin menekan keuntungan mereka di tengah tantangan pasar yang sudah berat? Jawabannya bakal sangat menentukan arah masa depan industri manufaktur dan iklim investasi di Indonesia.